Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Mutakin dengan NPM 21552011-107 dari kelas TFRM 22 CNS. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem monitoring ketersediaan slot parkir untuk memenuhi atau penilaian ujian akhir semester untuk mata kuliah sistem mikrokontroler dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rusdan, STMT. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, keterbatasan lahan parkir menjadi masalah yang semakin serius, terutama di area publik seperti pusat pembelanjaan, perkantoran, dan juga kampus. Pengendara sering kesulitan menemukan slot parkir kosong, yang menyebabkan kemacetan dan membuang waktu. Sistem parkir manual tidak mampu memberikan informasi secara real time. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem monitoring parkir yang otomatis berbasis IoT yang dapat menampilkan data ketersediaan lahan parkir secara akurat, baik secara lokal maupun secara online. Untuk selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem monitoring ketersediaan slot parkir berbasis IoT yang dapat mendeteksi kendaraan masuk dan keluar secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik. Data ditampilkan melalui OLED dan dikirim ke platform ThingSpeak untuk pemantauan secara online. Sistem ini membantu pengguna dan mengelola slot ketersediaan parkir secara real time dan menjadi langkah awal menuju solusi parkir cerdas di masa depan. Baik, di sini komponen yang saya gunakan yaitu ada ESP32, yaitu sebagai komponen mikrokontroler utama dengan konektivitas Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada sensor ultrasonik yaitu HCSR04 untuk mendeteksi kendaraan yang masuk dan keluar. Kemudian ada servomotor yaitu merupakan palang pintu otomatis untuk membuka dan menutup. Kemudian ada OLED display yaitu tampilan dengan tipe SSD 1306 untuk menampilkan informasi ketersediaan slot parkir. Kemudian ada LED warna merah dan juga hijau untuk indikator status ketersediaan slot parkir. Selanjutnya ada push button yaitu untuk simulasi ketika diklik untuk input kendaraan masuk dan juga input kendaraan keluar. Kemudian ada kabel jumper yaitu sebagai rangkaian listrik, kemudian platform ThingSpeak untuk menyimpan dan memonitor data secara online. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemokan langsung di Wokwi dan menjelaskan mengenai kode. Di sini yang pertama kita input dulu yaitu library-library dari IoT tersebut. Yang pertama ada Arduino dan WRH yaitu library dari microcontroller itu sendiri. Yang selanjutnya ada Pruit GFXH, ada Pruit SSD 1306 yaitu library dari OLED ini, yaitu library dari tampilannya, yaitu untuk menampilkan data ketersediaan, kemudian kendaraan masuk dan juga kendaraan keluar. Kemudian ESP32 Servo yaitu library dari ESP itu sendiri. Kemudian ada Wi-Fi yaitu untuk koneksi. Kemudian ada Wi-Fi client itu untuk koneksi juga. Kemudian ada HTTP client yaitu untuk mengirimkan data dari platform IoT dari microcontroller ini atau di Woku ini ke ThingSpeak. Selanjutnya di sini didefinisikan mengenai lebar dan tingginya dari OLED atau layar LCD-nya. Di sini didefinisikan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini didefinisikan juga yaitu Wi-Fi kredensial. Kredensial dari Wi-Fi-nya yaitu
Di sini ada tipe data char dengan variabel SSID yang diisi oleh walk-with. Kemudian nilainya yaitu const tetap. Kemudian di sini ada tipe data char juga yang mm, memiliki tipe data yang tetap, kemudian mempunyai variabel yaitu password dan diisi di sini oleh nol atau kosong. Kemudian di sini kita definisikan atau deklarasikan juga mengenai ThingSpeak setting untuk nanti koneksi ke ThingSpeak-nya. Di sini ada channel ID-nya yaitu yang diambil dari ThingSpeak. Nah, ini merupakan channel ID-nya. Kemudian selanjutnya di sini ada REST API key yang diambil dari sini. Selanjutnya di sini ada sensor ultrasoniknya. Di sini didefinisikan button, bukan button, tapi di sini sensornya, sensor dan juga lampu LED-nya didefinisikan kemana disambungkannya untuk ke ESP-nya. Di sini ada trigger pin 1 ke pin 12, ada echo pin 1 ke pin 13, kemudian ada trigger pin 2 ke pin 14, kemudian ada echo pin 2 ke pin 15, kemudian ada red LED 1 ke pin 5, ada green LED 1 ke pin 4, ada red LED 2 ke pin 16, kemudian ada green LED 2 ke pin 17. Nah, ini merupakan semuanya bertipe data integer dengan nilai tetap. Kemudian di sini ada didefinisikan juga untuk button. Di sini button 1 yaitu ke pin 2, kemudian button 2 ke pin 23. Di sini tipe datanya yaitu integer dengan bernilai tetap. Kemudian di sini ada didefinisikan juga yaitu mengenai servonya. Door servo yaitu merupakan servo satunya, kemudian servo yang kedua yaitu servo untuk keluarnya. Kemudian di sini didefinisikan untuk waktu kontrolnya. Di sini unsigned unsigned long yaitu merupakan tipe data yang bisa menyimpan hanya bisa menyimpan angka positif saja. Yaitu ada previous meals satu yaitu diisi oleh 0, kemudian ada variabel previous meals 2 yaitu diisi juga 0 dengan tipe data unsigned long. Kemudian ada tipe data long yaitu interval, variabel interval, kemudian dengan data yaitu tetap atau const diisi dengan 4500 milidetik. Kemudian ada interval 2 yaitu diisi oleh 8000 milidetik, bertipe data long dan bernilai tetap. Kemudian ada untuk pengiriman data ke ThingSpeak, di sini ada unsigned long yaitu last send time. Di sini diisi oleh 0. Kemudian ada send interval diisi 1500 milidetik atau 15.000 milidetik dengan tipe data long kemudian bernilai tetap. Selanjutnya di sini didefinisikan untuk yang akan ditampilkan di layar, yaitu di sini ada const integer yaitu tipe data integer bernilai tetap kemudian dengan nomor variabel kapasitas diisi oleh 5 dan integer tersedia diisi oleh kapasitas, berarti nilai dari tersedia ini diisi oleh 5. Kemudian ada integer in-car yaitu kendaraan yang masuk diisi oleh 0. Kemudian ada tipe data integer dengan variabel outcard atau kendaraan yang keluar diisi oleh 0. Kemudian serial begin di sini ada point setup, serial begin, kemudian di sini didefinisikan juga yang tadi trigger pin 1 yaitu merupakan output, kemudian echo pin 1 merupakan adalah inputnya. Kemudian di sini ada trigger pin 2 yaitu sebagai output, kemudian echo pin 2 sebagai input. Kemudian ada red LED 1 sebagai output, kemudian green LED 1 juga sebagai output. Kemudian red LED sebagai output, kemudian green LED 2 juga sebagai output. Kemudian ada button, button pin 1 dan button pin dan juga button pin 2. Yaitu di sini ada input pull up yaitu untuk menetapkan pin sebagai input dengan resistor pull up internal yang aktif. Kemudian ada servo di sini door servo yaitu terhubung dengan pin 18. Kemudian ada door servo 2 terhubung dengan pin 19. Kemudian di sini ada inisialisasi OLED-nya.
Ketika OLED dinyalakan dan tampilan tidak terhubung, maka di sini akan menampilkan SSD 1306 allocation valid atau gagal. Nah, ketika berhasil di sini akan menampilkan display clear, layar akan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian akan menampilkan set text dengan ukuran teks yaitu satu, kemudian display text color ya dengan warna putih, kemudian set display cursor yaitu di X-nya sebagai 30 dan Y-nya 0. Di sini tampilkan e-parkir. Kemudian display kemudian ditampilkan dan diberikan delay 2000 milidetik. Kemudian di sini didefinisikan juga koneksi Wi-Fi-nya. Kemudian SSID ini diambil dari variabel yang sudah dideklarasikan di atas. Kemudian passwordnya juga diambil dari variabel yang sudah dideklarasikan di atas. Kemudian maka ketika dinyalakan akan memunculkan menghubungkan ke Wi-Fi. Jika status Wi-Fi terhubung, maka tampilkan Wi-Fi terhubung. Nah, untuk selanjutnya di sini ada void loop yaitu unsigned long current meals diisi dengan meals. Nah, di sini kenapa menggunakan unsigned long yaitu karena nilai waktu itu tidak bisa minus. Makanya menggunakan tipe data unsigned long karena unsigned long ini bilangan yang hanya bisa menyimpan angka positif. Kemudian di sini ada function button masuk. Jadi ketika button satu ditekan atau dalam posisi low, maka dicek jika nilai tersedia lebih dari satu, maka palang pintu otomatis akan terbuka. Dan kemudian di sini mobil masuk atau in-car akan diinkremenkan atau ditambah satu. Jadi nanti mobil yang masuk akan ditambah satu. Kemudian lahan yang tersedianya akan didekremen atau dikurangi satu. Misalkan tadi yang tersedianya adalah 5, maka akan didekremen satu, berarti yang tersedia sisa 4 dan akan yang ditambahkan yang masuk yaitu satu. Jadi yang masuk satu yang tersedia otomatis lahan parkir yang tersedia otomatis 4. Kemudian data dikirim ke ThinkSpeak, kemudian diberikan delay 1000 milidetik debounce yaitu agar tidak terjadinya spam pada button masuk. Dan kemudian maka palang pintu akan ditutup dalam waktu 30 milidetik. Sama seperti tombol masuk, untuk tombol keluar juga sama ketika button diklik maka akan dicek apakah tersedia dikurangi kapasitas yang ada. Maka kemudian palang pintu akan keluar dan palang pintu keluar akan terbuka. Kemudian nilai dari kendaraan yang keluar akan bertambah dan ketersediaan akan bertambah. Contohnya tadi ketersediaan tersisa 4, maka ketika ada mobil keluar, ketersediaan akan bertambah 5 dan mobil keluar akan bertambah satu. Seperti itu. Maka data akan dikirim ke ThinkSpeak. Dan diberikan debounce agar tidak terjadinya spamming pada saat pengiriman data. Kemudian pada 90 milidetik, palang pintu akan tertutup. Ini untuk LED low-nya. Ketika ketersediaan lahan parkir diisi 0, maka lampu merah akan menyala dan lampu hijau akan redup. Nah, ketika angka ketersediaan diisi 1, maka red LED 1 atau red LED masuk akan high atau menyala. Dan ketersediaan akan green atau low. Dan red, red LED 2 akan low atau tidak menyala. Dan green LED keluar akan high atau menyala. Nah, ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan dialihkan menjadi red LED tidak menyala dan juga green LED akan menyala. Atau ketika ada ketersediaan lahan parkir yang cukup, maka akan memberikan sinyal bahwa lahan parkir tersedia, maka
Di sini lampu hijau yang akan menyala. Di sini untuk OLED display update, jadi ketika ada kendaraan masuk, ini akan terupdate, akan bertambah satu untuk masuk, keluar akan bertambah satu, dan ketersediaan akan disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang masuk dan juga kendaraan yang keluar. Kemudian di sini ada kode yang saya komen, yaitu mengenai pengiriman berkala ke ThinkSpeak. Misalkan 15 detik sekali akan mengirim data ke ThinkSpeak. Nah, saya tidak gunakan, makanya saya di sini komentarkan saja. Kemudian akan delay. Ketika ini selesai akan diberikan delay. Kemudian di sini ada point send data to ThinkSpeak, yaitu Pak fungsi untuk mengirim data ke ThinkSpeak-nya. Di sini ada if status Wi-Fi connect, maka akan dicek HTTP klien HTTP-nya untuk mengirim datanya. Di sini ada string URL, tipe data URL, tipe data string dengan variabel URL diisi dengan URL dari API key ini. Kemudian selanjutnya di URL akan ditambahkan write API key yang sudah dideklarasikan di atas ini, mengambil data ini dari variabel write API key. Akan dipanggil di URL setelah URL ini. Kemudian akan ditambahkan lagi field yang pertama, yaitu ini. Field yang pertama, ketersediaan slot parkir yaitu masuk. Kemudian akan ditambahkan lagi field yang kedua, yaitu kendaraan keluar. Di sini kendaraan keluar. Kemudian akan ditambah lagi di URL-nya, yaitu mengenai untuk pengambilan data ketersediaan lahan parkirnya. Untuk ketersediaan lahan parkirnya. Kemudian HTTP begin URL, maka setelah URL ini ditambahkan datanya atau juga diambil datanya, maka di sini integer HTTP code akan diisi get atau mengambil datanya. Nah, jika HTTP code lebih dari satu atau jika HTTP code mengirimkan data, maka di sini akan memberikan respon yaitu data berhasil dikirim. Jika tidak, maka tidak ada data yang dikirim, maka di sini gagal mengirimkan data atau data tidak terkirim. Nah, jika function tersebut selesai, maka di sini yang terjadi adalah Wi-Fi tidak terhubung. Mungkin langsung saja ke demo aplikasi. Di sini kita compiling dulu projectnya. Kita restart dulu. Kita start ulang. Kita tunggu dulu sampai bisa terhubung dengan sistemnya. Kita coba buka ulang untuk wifi-nya.
Wah, setelah penjelasan code, maka kita tinggal coba running. Kita tunggu sampai compilingnya selesai. Jika sudah selesai, maka kita akan tunggu dan di sini akan menampilkan parkir untuk tampilan awalnya. Nah, sekarang sudah bisa dicek WiFi terhubung, maka slot masuknya sudah sesuai kapasitasnya yaitu 5, mobil masuknya 0 di awal, kemudian mobil keluarnya yaitu 0. Maka di sini kita langsung saja coba untuk sistemnya. Di sini kita coba klik. Nah, ketika servo terbuka, data berhasil dikirim. Dan di sini kita bisa lihat, kita zoom, data masuk berhasil bertambah 1. Kita coba buka di ThinkSpeak. Nah, di sini data masuk bertambah 1. Dan ini data keluar masih 0. Karena di walkway-nya kita belum coba untuk klik button keluar. Dan di sini ketersediaan yaitu 4. Maka di sini yang tersedia juga 4. Selanjutnya kita coba untuk klik button keluar. Nah, data berhasil dikirim. Dan di sini data keluar otomatis bertambah 1 dan ketersediaan juga bertambah kembali 5. Berarti slot parkir yang tersedia tersisa 5. Kita lihat lagi di walkway-nya, di ThinkSpeak-nya, kita refresh. Nah, kita lihat
Di sini ada masuk, kemudian di sini ada keluar. Nah, kemudian di sisa slot parkirnya itu kembali tersisa 5. Itu dan jamnya juga sudah sesuai 21.39. Sekarang 21.40. Nah, data yang masuk satu, data yang keluar juga satu, kemudian sisa 5. Kita sesuaikan yang ada di sistemnya, yaitu yang masuk satu, yang keluar satu, kemudian yang tersedia 5. Kita coba tambahkan lagi satu lagi. Nah, data berhasil dikirim dan kita lihat lagi, masuk 2, keluar satu dan tersedia 4. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, sudah mulai bertambah. Di sini masuk satu, kemudian di sini masuk 2 dan keluar tetap satu. Maka slot yang tersedia di sini ada 4. Sesuai apa yang ditampilkan di sistem monitoring ketersediaan lahan parkirnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.